Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kisah Nu'man bin Muqarrin, pimpinan Bani Muzainah yang membawa 400 penunggang kuda untuk masuk Islam. Nu'man bin Amr bin Muqarrin al-Muzani adalah sahabat Rasulullah SAW dan termasuk golongan kaum Ansor. Nu'man bin Muqarrin berasal dari Bani Muzainah yang tinggal di antara Madinah dan Makkah. Ia dan ke-9 saudaranya menyatakan keislamannya setelah mendengar kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nu'man tidak mengikuti pertempuran Badar dan pertempuran Uhud karena pada saat itu dirinya belum memeluk Islam. Berita kedatangan Rasulullah ke Madinah menyebar dengan cepat dan terdengar luas. Berbagai kabilah di kota yang dulu bernama Yatsrib itu ramai menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat, tidak terkecuali Bani Muzainah. Meski jarak antara Madinah dan tempat Bani Muzainah bermukim cukup jauh, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nu'man merupakan kepala suku Bani Muzainah. Dia menjadi bagian dari kelompok Ansor yang pertama memeluk Islam, sehingga membuat banyak orang ketika itu takjub kepada Islam. Pada suatu malam, Nu'man bin Muqarrin berkumpul bersama kelompoknya dan tetua suku mereka. Nu'man mengajak anggotanya untuk menyambut kedatangan Rasulullah sekaligus mendengarkan ajarannya yang penuh kebaikan, rahmat, dan keadilan. Nu'man berencana berangkat pada pagi keesokan harinya. Siapapun yang ingin ikut bersamanya, mereka harus bersiap-siap. Keesokan harinya, dia bersama 10 saudara laki-lakinya dan 400 penunggang kuda dari Muzainah pergi ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. Namun, di tengah perjalanan hatinya gundah. Ia merasa malu untuk menemui Rasulullah karena tidak memiliki hadiah yang pantas untuk umat Islam. Maklum saja, tahun itu mereka sedang dilanda kekeringan dan kelaparan. Dampaknya, ternak dan panen pertanian mereka hancur. Nu'man bin Muqarrin memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang santun dalam bertutur kata. Sikap itu membuat masyarakat mengaguminya. Sikap seperti itulah yang membuat masyarakat mengangkatnya sebagai pemimpin. Mendengar berita keberangkatan Bani Muzainah ke Madinah, Rasulullah amat senang dengan kedatangan Nu'man bersama kelompoknya. Bahkan seluruh penduduk Madinah pun penuh dengan kegembiraan dengan kedatangan Bani Muzainah. Belum pernah ada satu keluarga dengan 10 saudara laki-laki yang menerima Islam bersamaan dengan 400 penunggang kuda. Namun Nu'man bersama kerabatnya bersyahadat ketika itu tanpa keraguan sedikit pun tentang kebenaran Islam. Ketulusan Nu'man bin Muqarrin dan keluarganya dalam menerima Islam diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 99. Setelah memeluk Islam, Nu'man mengabdikan dirinya kepada Rasulullah. Dia menemani utusan Allah itu dalam berdakwah dengan berani. Pada masa Abu Bakar, Nu'man memiliki peran penting dalam mengakhiri fitnah. Suatu ketika di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab, Nu'man bin Muqarrin diberi kekuasaan dan kewenangan sebagai seorang gubernur. Hal tersebut dapat menjadi sarana yang baik untuk melampiaskan nafsu apabila dia menghendakinya. Makmurnya wilayah yang dipimpinnya menjadi kekayaan melimpah ruah di ujung jarinya. Kekuasaan dan kewenangan pun dapat menghindarkan dirinya dari segala macam tuntutan atau gangguan orang lain. Namun, iman yang telah membaca telah menjadi benteng kokoh yang tidak mungkin dapat dihancurkan oleh nafsunya. Nu'man bin Muqarrin menyadari dia harus senantiasa memelihara keutuhan imannya dalam menghadapi godaan-godaan yang terbuka lebar. Disebabkan dirinya khawatir imannya tidak dapat membendung kemaksiatan,
dan kedurhakaan yang mungkin timbul, ia memutuskan untuk mengembalikan mandat kepemimpinannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nu'man bin Muqarrin berkirim surat kepada Khalifah agar kembali ditugaskan sebagai prajurit di medan perang seperti sebelumnya untuk dapat menjauhi kekuasaan di wilayah yang dipimpinnya. Ia lebih memilih kembali berjuang di lapangan sebagai mujahid, aksi yang tidak kenal lelah demi kebersihan diri. Suatu ketika terjadi perselisihan antara penguasa Persia dan umat Islam. Meskipun ada kekalahan dan kemunduran lainnya, Kaisar Persia Yazdagir menolak untuk menyerah dan terus-menerus mengorganisasi pungutan baru untuk menyerang umat Islam dan memicu pemberontakan di provinsi-provinsi yang berada di bawah kendali Muslim. Khalifah Umar telah menasihati agar umat Islam menjaga kesantunan. Pasukan Muslim diperintahkan untuk tidak berjalan terlalu jauh ke timur. Namun Khalifah Umar mendapat kabar tentang mobilisasi Persia secara besar-besaran. Sebanyak 150.000 tentara Persia melawan umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab pun mencari komandan militer yang terampil. Semua orang mengajukan nama Nu'man sebagai komandan perang. Khalifah Umar pun mengirim surat memerintahkannya memimpin perang. Nu'man pun kembali mendapat tugas untuk berjihad ke Nahawan, memimpin umat Islam mengkonter orang-orang Persia. Dalam penyebaran Islam ke Persia, ia dipercaya sebagai panglima perang dalam pertempuran Nahawan. Namun, Nu'man diarahkan agar sebisa mungkin menghindari jatuhnya korban dari umat Islam. Nu'man pun mematuhi perintah Amirul Mukminin tersebut. Nu'man bin Muqarrin memobilisasi pasukan dan mengirim pasukan kafari untuk mempercepat sampai ke kota. Tepat di luar kota Nahawan, seluruh kuda berhenti meskipun penunggang kuda memaksa maju. Ternyata musuh telah memasang jebakan. Nu'man pun melakukan taktik perang untuk memancing musuh keluar. Mereka berkemah di pinggiran kota. Dengan perintah takbir sebanyak 3 kali, perang pun dimulai. Meski kalah jumlah 1:6, tentara Persia kewalahan. Dalam kondisi terluka selepas pertempuran, beliau sampai menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Khalifah Umar bahwa Islam mendapatkan kejayaannya. Dalam tugas itu pula lah, di akhir perjuangan, darah syuhada Nu'man mengalir. Nu'man mati syahid di perang tersebut. Ketika Umar mendengar syahidnya Nu'man, dia pun menangis sedih sambil menutup wajahnya agar tidak mengendurkan semangat pasukan Muslim. Kematiannya ditutupi untuk sementara waktu oleh saudara-saudaranya yang kemudian melanjutkan memimpin pertempuran untuk meraih kemenangan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.